kita di minggu pertama itu merasa tidak nyaman, tidak betah, seperti itu loh. Gue pun sama, selalunya seperti itu. Di minggu-minggu pertama itu, wah mending ya di perusahaan lama ya perusahaan baru ini yang agak kurang nyaman ya, kurang enak. Pasti perasaan-perasaan seperti itu ada. Otomatis itu nanti di kemudian hari akan jadi pekerjaan pokok teman-teman, yang mana pekerjaan pokok itu tidak mendapatkan pembayaran lebih ya teman-teman ya. Itu sering sekali terjadi di Jepang ya. Action, minasan konnichiwa, pao pao desu. Ketika kita memutuskan untuk meninggalkan perusahaan yang lama dan memutuskan untuk mencari perusahaan yang baru, sebenarnya menurut gue itu adalah sesuatu yang baik kalau ada peningkatan di kedepannya atau di perusahaan yang baru. Tetapi kadang kan untuk mencari perusahaan baru atau untuk melakukan proses pindah kerja itu menurut gue cukup ribet seperti itu. Gue pribadi ya sebenarnya agak malas untuk pindah kerja seperti itu. Tetapi karena kondisi yang memaksa gue harus pindah kerja, yang membuat gue mau nggak mau harus mencoba untuk menaikkan level gue lagi ke tempat yang lain, mencoba meng-up karir lagi di tempat yang lain, sehingga gue juga bisa mendapatkan pendapatan atau penghasilan yang mungkin yang diharapkan bisa jauh lebih bagus daripada di tempat yang lama seperti itu. Hanya saja ketika kita pindah kerja itu ya, yang ribet itu bagi gue pribadi ya, yang bikin gue malas pindah kerja itu adalah yang pertama, kita harus ulang lagi dari awal, mensetsu lagi dengan HRD seperti itu kan, menyiapkan template Jiko Shokai, menyiapkan template mensetsu, mempersiapkan apa-apa saja yang kira-kira ditanyakan dan apa yang akan kita tanyakan seperti itu. Tentunya itu harus diulang lagi dari awal. Menurut gue sih itu ribet ya teman-teman ya. Gue nggak kalau bisa kan kita stay lama di perusahaan tempat kita bekerja dengan nyaman seperti itu ya. Yang kalau sekiranya perusahaan kita itu memperlakukan kita dengan baik, membayarkan gaji kita dengan semestinya dan lain-lain seperti itu ya. Tetapi kalau enggak, ya mau nggak mau kan kita harus pindah seperti itu. Dan beberapa hal-hal mendoksai itu memang harus kita hadapi seperti itu, seperti mensetsu ulang dan lain-lain. Selain mensetsu ulang atau wawancara ulang, yang menurut gue mendoksai itu adalah kita harus mulai lagi beradaptasi dengan lingkungan yang baru seperti itu, orang-orang yang baru. Yang mana mungkin di tempat yang lama kita sudah kenal dengan orang-orangnya, sudah dekat seperti itu ya, sudah nakayoku lah seperti itu ya di tempat yang lama seperti itu. Tetapi ketika kita pindah ke perusahaan yang baru, kita harus memulai untuk mempelajari pekerjaan di tempat yang baru. Terus juga mulai beradaptasi, beramah tamah lagi dengan orang-orang baru seperti itu kan. Dan pokoknya lain-lain lah, membangun hubungan dan lain-lain. Belum lagi kita juga nggak tahu kan kondisi di perusahaan baru itu, apakah perusahaannya toksik, apakah perusahaannya baik, atau perusahaannya biasa-biasa saja, kita nggak tahu seperti itu. Kalau di perusahaan lama kan kadang misalnya ada pun toksik, kita udah tahu cara menanganinya seperti apa. Atau mungkin perusahaan yang lama itu terlalu baik seperti itu kan, asik seperti itu, sehingga ketika kita pindah ke perusahaan baru takutnya dapat perusahaan toksik seperti itu ya. Nah itu sih beberapa problem ya ketika kita itu memutuskan untuk pindah perusahaan. Tetapi kan yang namanya kita hidup, kita harus tetap bergerak maju, kita harus melakukan peningkatan. Nggak mungkin kan tetap stay di safe zone seperti itu. Kenapa? Ketika kita selalu berada di safe zone ya teman-teman ya, itu membuat kita tidak berkembang seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya kita memiliki tujuan di masa depan, ingin menjadi seperti ini, ingin menjadi seperti ini, ingin membangun ini, ingin membuat ini. Tentunya pengalaman dari satu perusahaan itu tidaklah cukup bagi gue ya. Karena ketika gue pindah ke perusahaan yang baru, itu dapat pengalaman lagi seperti itu. Walaupun pengalaman-pengalaman yang gue dapatkan di perusahaan lama itu sudah sangat membantu ya dalam proses beradaptasi di perusahaan yang baru. Tetapi ketika gue masuk ke perusahaan baru, itu pengetahuan baru itu banyak sekali masuk ya teman-teman. Sehingga gue juga merasa, wah untung juga ya dapat pindah ke perusahaan baru ya. Gue jadi banyak tahu, gue jadi banyak belajar seperti itu. Makin banyak sesuatu yang bisa dipelajari, bukan downgrade seperti itu ya. Atau bukan stuck seperti itu. Nah jadi di sini karena gue itu juga baru pindah ke perusahaan baru ya teman-teman. Di sini gue ingin memberikan tips kepada teman-teman yang mungkin sekiranya juga berniat untuk pindah perusahaan untuk agar bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan baru di perusahaan. Karena ini penting. Karena orang Jepang mereka itu sangat memperhatikan kesan pertama. Kalau misalnya kesan pertama teman-teman itu buruk, biasanya ke depannya juga orang Jepang akan agak sedikit malas sama teman-teman. Tetapi kalau kesan pertama teman-teman bagus, tentunya ke depannya selanjutnya itu juga akan bagus seperti itu. Nah, jadi di sini gue akan coba bagikan tipsnya kepada teman-teman. Jadi buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis.
Nah, jadi di sini ya, 8 tips yang bisa gue bagikan kepada teman-teman dan ini juga gue terapkan di perusahaan baru ya tempat gue bekerja. Walaupun sebenarnya ada beberapa hal lain, tips-tips lain yang mungkin juga gue terapkan tetapi tidak tersampaikan di sini. Jadi yang gue tuliskan di sini menurut gue itu adalah tips-tips yang sangat penting agar teman-teman itu bisa cepat beradaptasi di lingkungan perusahaan yang baru. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke tips yang pertama ya, teman-teman. Yang pertama itu adalah seperti yang gue bilang tadi, hari pertama masuk bekerja, kesan pertama itu sangatlah penting ya, teman-teman. Jadi, teman-teman itu silakan tunjukkan wajah teman-teman yang tersenyum dengan wajah yang sangat cerah dan menunjukkan teman-teman itu siap untuk bekerja seperti itu. Itu udah pasti. Di mana-mana sama seperti itu. Tetapi ada beberapa ketika di perusahaan lama gue itu ya, ketika kita merekrut anak baito, ada mereka itu yang suram aja seperti itu, tidak bersinar gitu loh. Gimana ya? Ya futsu seperti itu, sumetai dingin ada seperti itu. Padahal dia shonichi, hari pertama kerja. Kita kan mengharapkan ketika mereka hari pertama bekerja itu memberikan kesan yang bagus seperti itu. Nanti setelahnya terserah lah seperti itu. Yang penting kan kesan pertama itu sangat menentukan sekali seperti itu. Karena itu nanti juga akan mempengaruhi perlakuan orang-orang kepada teman-teman seperti itu. Yang kedua adalah membawa catatan atau memo. Biasanya ketika teman-teman itu direkrut oleh satu perusahaan, biasanya mereka akan meminta membawa catatan atau bawa memo seperti itu. Tetapi ada juga yang nggak bawa, dan itu gue juga berpengalaman di perusahaan yang lama. Ketika gue habis mewawancarai anak baito di perusahaan lama ya, kadang kan kita suruh bilang nanti di hari kamu masuk bawa memo ya, bawa catatan ya, bawa pena ya, seperti itu. Tetapi ada juga yang tidak bawa seperti itu, sehingga ketika kita menjelaskan dia, nanti kita tanya, kita suruh dia kerja, dia nggak tahu seperti itu, karena dia nggak catat jumbang atau urutannya, dia nggak tahu seperti itu. Tetapi ada juga anak-anak baito yang waktu itu gue urus, mereka itu bawa memo sih. Gue itu jadi, wah, ternyata dia canto ya, dia benar-benar membawa catatan, terus dia mencatat apa-apa saja poin-poin penting seperti itu. Itu juga menjadi standar atau penilaian bagi kita seperti itu. Ternyata, wah, dia mau ya, ternyata dia memang niat ya untuk bekerja sehingga dia mencatat apa-apa saja poin penting seperti itu. Itu dua hal yang harus teman-teman lakukan. Selanjutnya yaitu adalah ketika di hari pertama dan minggu pertama, biasanya minggu-minggu pertama itu minggu-minggu beradaptasi ya. Kadang kita di minggu pertama itu merasa tidak nyaman, tidak betah seperti itu loh. Gue pun sama, selalunya seperti itu. Di minggu-minggu pertama itu, wah, mending ya di perusahaan lama ya, perusahaan baru ini agak kurang nyaman ya, kurang enak. Pasti perasaan-perasaan seperti itu ada, dan itu wajar, itu perasaan manusia ya teman-teman ya. Gua rasa semua orang juga merasakan hal yang sama seperti itu. Keinginan ingin cepat pulang itu selalu ada. Wah, pengen cepat pulang lah, pengen selesai kerja seperti itu. Dan itu juga gue dengar dari anak-anak baito yang dulu gue urus seperti itu. Kadang dia baru 1 minggu masuk kerja itu kan, wah, hayaku kairitai na, hayaku kairitai itu yuta. Daytime mereka bilang itu ingin cepat pulang seperti itu karena masih belum terbiasa dengan lingkungan pekerjaannya, lingkungan kerjanya kan. Nah, jadi ketika teman-teman itu masuk ke lingkungan 1 minggu pertama bekerja itu, tentunya teman-teman akan belum tahu dengan prosedur proses apapun itu, nggak tahu apa-apa pasti itu karena kan tempat baru. Nah, yang bisa teman-teman lakukan itu adalah mengamati apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar teman-teman. Misalnya anak baito yang bekerja sudah lama di sana, amati, tengok pekerjaannya, apa yang dilakukannya seperti itu. Teman-teman nggak harus bantu, nggak harus ikut campur, nggak usah seperti itu. Karena teman-teman belum berada di keahliannya, belum berada di kapasitasnya. Amati saja, tengok. Oh, seperti ini ya pekerjaannya ya. Tengok lagi orang lain. Oh, seperti itu ya cara melayani tamu misalnya seperti itu. Nanti ada, kalau sekiranya ada poin-poin yang teman-teman perlu untuk dicatat, silakan dicatat seperti itu. Jadi nanti teman-teman ingat, nanti kalau misalnya atasan teman-teman tanya, "Kamu tahu cara bikin ini?" "Oh iya tahu, tadi kemarin udah lihat si Anu bikin, udah gue catat." Nah, atasan teman-teman itu akan sangat terharu sekali itu. Wah, ternyata dia punya niat ya, seperti itu ada. Nah, jadi gue sarankan teman-teman itu mengamati lingkungan sekitar. Bagaimana, apa yang dilakukan orang, seperti tiru aja yang apa mereka lakukan nanti di next berikutnya seperti itu ya. Atau tanyakan, boleh nggak kerjaan ini? Oh, emang kamu bisa kan kemarin udah lihat seperti itu. Jadi amati pekerjaan mereka seperti itu ya. Nah, yang keempat menurut gue ini sangat penting ya, yaitu adalah jangan sok pandai ya teman-teman. Ini kadang sering terjadi di lingkungan teman-teman orang asing seperti itu. Mereka sok pandai karena mereka dulu sudah pernah bekerja di bidang yang sama, jadi mereka menganggap remeh bidang atau perusahaan tempat mereka bekerja seperti itu ya. Nah, kenapa gue bilang jangan sok pandai?
walaupun teman-teman itu sudah berpengalaman di bidang sebelumnya, kayak gue waktu gue diajari di perusahaan yang baru ya, gue lihat, wah ini kan gue juga udah pernah ngerjainnya di perusahaan lama. Ini gue juga udah bisa kok, bahkan lebih bagus di perusahaan lama gue ketimbang di sini. Kadang gue ada mikir seperti itu gitu kan. Tetapi yang namanya kita itu orang baru ya teman-teman ya, jangan merasa sok pandai, ikuti saja. Kalau diajarkan, oh iya, oh seperti itu ya caranya, oh iya. Udah paham, udah seperti itu aja. Walaupun teman-teman tahu ini gampang kok caranya, gue udah bisa kok, tapi nggak usah dilihatkan kalau teman-teman itu pandai seperti itu. Jadi kesannya teman-teman itu agak sedikit sombong seperti itu ya, sehingga itu memberikan kesan yang tidak baik. Kalau misalnya teman-teman diajarkan oleh misalnya rekan kerja teman-teman yang mungkin dia itu lebih muda daripada teman-teman, hormati saja dia sebagai orang yang sudah bekerja lama di sana, sebagai senpai teman-teman yang sudah bekerja lama di sana, seperti itu. Tidak lebih dari itu. Karena kan teman-teman tidak tahu apapun itu, mereka mengajarkan teman-teman itu sudah suatu kebaikan juga dari mereka seperti itu. Jadi silakan dihargai. Nah, intinya jangan sok pandai seperti itu ya. Kalau diingatkan oleh orang lain ya dengarkan seperti itu. Karena di forum Jepang itu ada yang curhat kalau dia dapat anak baru yang usianya jauh lebih besar daripada dia, tetapi karena si anak baru ini merasa sok pandai dengan kemampuan yang dia sudah miliki, dia itu tidak mau diajari, agak sedikit angkuh seperti itu. Ujung-ujungnya karena dia tidak mau diajari, dia bikin kesalahan dan dia mengelak dan kabur seperti itu ya. Ada. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadilah manusia yang benar-benar saja seperti itu ya. Selanjutnya yaitu adalah kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Kalau tidak mengerti, bilang tidak mengerti. Misalnya, kamu tahu cara bikin ini? Sumimasen, wakaranai. Jangan bilang wakarimasen, bilang aja gitu ya. Sinimasen, nggak tahu. Oshiete kudasai, bilang gitu ya. Kamu bisa ini, nggak bisa. Tolong ajarin dong, misalnya bilang seperti itu aja. Jangan teman-teman, oh bisa, padahal nggak bisa. Nanti ujung-ujungnya salah seperti itu. Nanti teman-teman dimarahi kalau dapat atasan yang pemarah seperti itu ya. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Kalau nggak paham, bilang nggak paham seperti itu. Lalu minta tolong. Coba ajarin dong seperti itu ya. Atau coba kasih lihat coba tolong kasih lihat dulu, nanti setelah itu baru saya ngerjain, bilang seperti itu ya. Jadi itu perlu ya komunikasi yang seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu adalah walaupun teman-teman itu baru 1 minggu atau 2 minggu di perusahaan baru ya, belum tahu apa-apa, menurut gue pribadi ya, teman-teman nggak usah ngide, nggak usah sok ngide seperti itu ya. Misalnya, teman-teman tidak disuruh untuk melakukan itu, nggak usah kerjakan itu, jangan. Biarkan atasan teman-teman menyuruh teman-teman terlebih dahulu, kerjakan ini, ya teman-teman ikuti apa yang disuruhnya seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak disuruh, nggak usah dikerjain untuk baru-baru seperti itu, karena teman-teman belum paham, dan orang-orang di perusahaan teman-teman pun juga menganggap teman-teman pasti masih belum paham seperti itu. Jadi nggak usah sok ngide seperti itu ya. Kerjakan saja apa yang disuruh kerjakan. Kalau misalnya teman-teman sudah selesai mengerjakannya, ya udah berdiri, tunggu seperti itu ya. Atau bilang, udah selesai, apalagi yang harus dikerjakan seperti itu ya. Tanya, jangan ambil keputusan sendiri terlebih dahulu. Tetapi kalau misalnya teman-teman sudah 2 bulan, 3 bulan, kan udah paham tuh rata-rata pekerjaannya. Gue aja merasa di perusahaan ini 1 minggu sudah bisa beradaptasi kok seperti itu kan. Nah, ketika teman-teman sudah bisa, sudah pandai, orang nggak akan berharap teman-teman disuruh lagi, tetapi teman-teman baru diharapkan untuk berinisiatif sendiri seperti itu. Itu baru boleh ketika masanya sudah datang. Tetapi kalau ketika baru-baru nggak usah, biar aja, pas disuruh aja lakukan seperti itu ya. Biasanya sih seperti itu. Nah, yang terakhir, ini sangat penting sekali. Ini adalah berdasarkan pengalaman teman-teman kita yang sudah bekerja di Jepang. Atau pengalaman gue juga ada sedikit seperti itu. Yaitu adalah, ini penting ya, ini sangat penting sekali. Yaitu adalah, jangan terlalu menunjukkan keahlian teman-teman di depan orang Jepang atau atasan teman-teman. Kenapa demikian? Kan bagus, Bang. Gue akan menunjukkan kalau gue bisa ini, lo bisa itu, lo bisa ini lo. Ya, itu bagus sekali ya teman-teman. Tapi teman-teman tidak akan dapat apa-apa selain mendapatkan pekerjaan tambahan. Itu fakta ya. Kalau misalnya teman-teman menunjukkan kalau teman-teman terlalu bisa, kamu bisa ini, oh bisa, kamu bisa ini, bisa. Otomatis itu nanti di kemudian hari akan jadi pekerjaan pokok teman-teman. Yang mana pekerjaan pokok itu tidak mendapatkan pembayaran lebih ya teman-teman ya. Itu sering sekali terjadi di Jepang ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bekerja di dapur, misalnya, kita ambil contohnya yang di restoran aja ya, karena gue lebih mudah mencontohkannya.
Ya udah kerjain aja yang kerja di dapur seperti itu ya, nggak usah loncat pergi ke hall, nggak usah pergi loncat ke pelayanan tamu seperti itu, walaupun teman-teman bisa. Kecuali kalau teman-teman disuruh, "Kamu hari ini di hall ya, jadi pelayan tamu," seperti itu ya, ya udah di hall aja, jangan ganggu dapur seperti itu. Kalau teman-teman tunjukkan, teman-teman bisa di dapur, bisa di hall, kamu bisa dua-duanya sekali jalan, kamu akan disuruh, teman-teman akan disuruh jalan sekali dua, mengerjakan dua pekerjaan sekaligus, seperti itu loh. Tentunya itu secara nggak langsung teman-teman akan merasa dimanfaatkan, seperti itu loh. Untuk orang-orang yang pekerjaannya satu, kalau dibandingkan dengan teman-teman yang kerjanya dua, tetapi gajinya sama, itu kan nggak enak seperti itu. Sehingga di sini disarankan untuk jangan terlalu ngegas di awal seperti itu ya. Simple, simple aja, standar-standar aja. Kamu masuk sini ya nanti ya, oh iya seperti itu ya. Kamu bisa masuk hall sekalian di dapur. Agak susah sih bilang aja gitu ya, nggak bisa bilang gitu kan. Karena sulit kalau kerjain dua-duanya. Bilang aja seperti itu. Nanti itu akan jadi tanggung jawab teman-teman loh seperti itu. Orang Jepang itu dia cuman arigato, arigatai udah sampai situ aja. Gaji nggak naik teman-teman ya. Gaji tetap sama seperti itu loh. Jadi jangan ambil tanggung jawab yang lebih untuk gaji yang sama seperti itu ya. Kalau bantu-bantu boleh. Kalau misalnya ada orang yang kesulitan, misalnya teman-teman bekerja di dapur, tetapi di hall di depan itu sulit, teman-teman di dapur nggak ada kerjaan, bilang, "Oh, gue bantu di depan dulu ya," nggak masalah seperti itu ya. Tetapi kalau teman-teman sedang sibuk, teman-teman juga pergi ke hall, itu nggak, itu sama aja teman-teman itu jibu no kubi yo kiru seperti itu. Jadi motong leher sendiri seperti itu. Jadi nggak usah. Nah, itu sih yang paling penting, dan ini juga terjadi pada teman-teman kita di bidang-bidang yang lain. Ada yang misalnya curhatan salah satu teman gue ya, dia bekerja di pertanian. Biasanya orang di pertanian itu untuk menanam sekian butuh waktu 1 jam, dia cuma butuh waktu 30 menit. Alhasil kerja dia di double, seperti itulah. Kerja dia double, gajinya sama. Dia dibandingkan dengan orang Jepang untuk 1 jam mungkin bisa nanam cuman 60, anggaplah seperti itu, gue nggak tahu ya, 60. Dia dalam 1 jam bisa menanam 120. Dia kerja 2 kali lipat daripada orang Jepang seperti itu, tetapi gajinya sama seperti itu. Dan kelamaan yang 60 ini akan jadi tuntutan bagi teman-teman. Yang 120 ini akan jadi tuntutan bagi teman-teman. Nanti orang Jepang akan mengeluh, atau saco teman-teman ngeluh. Biasanya kamu 1 jam bisa ngerjain 120, kok sekarang cuma 90, seperti itu loh. Padahal standar aslinya itu cuma 60, tetapi standar teman-teman dinaikkan seperti itu ya. Dan seolah-olah itu sudah jadi kewajiban teman-teman. Nah, jadi itu paling pentingnya teman-teman. Jangan terlalu digas di awal. Simpel-simpel aja, standar-standar aja. Kerjain apa yang bisa teman-teman kerjakan. Jangan paksakan tubuh teman-teman untuk mendapatkan pujian saja. Gaji nggak akan naik seperti itu. Atasan teman-teman juga nggak, jarang mungkin teman-teman akan dapat atasan, "Oh, dia bergambar sekali ya, saya akan naikkan bonusnya." Oh, nggak ada ya teman-teman ya. Di sini pun semua orang juga ingin naik gaji, dapat bonus seperti itu ya. Tetapi tentunya atasan juga tidak bisa pilih kasih seperti itu ya. Atau nanti terkesan pilih kasih. Kenapa gajinya lebih tinggi seperti itu? Kan dia sama kerjanya sama kita, kadang dapat komplainan seperti itu ya. Nah, itu jadi sulit juga seperti itu. Nah, jadi kalau bekerja itu sewajarnya saja seperti itu, tetapi jangan sampai menurunkan kualitas kerja teman-teman. Ini penting ya, karena ini nanti teman-teman bisa dapat klaim, dapat komplain dari atasan teman-teman. Misalnya, untuk mengurus satu pekerjaan itu butuh waktu 1 jam seperti itu. Teman-teman bisa mengerjakannya dalam waktu 1 jam atau 50 menit. Itu bagus seperti itu ya. Tetapi kalau misalnya teman-teman membutuhkan waktu 1,5 jam untuk melakukan pekerjaan tersebut, tentunya itu adalah penurunan kualitas seperti itu ya. Itu tidak boleh. Kalau misalnya teman-teman masih baru untuk mengerjakan sesuatu, makan waktu yang lama, itu wajar. Tetapi kalau misalnya teman-teman sudah lama bekerja, tapi pekerjaannya masih lambat-lambat, itu nanti akan menjadi penilaian yang buruk bagi atasan teman-teman seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman juga perlu memperhatikan poin-poin tersebut seperti itu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya tips dari gue ya, dari gue untuk teman-teman yang berencana untuk pindah pekerjaan, agar teman-teman itu bisa cepat beradaptasi di perusahaan baru. Dan semua tips ini sudah gue terapkan, dan ya gue juga bisa dibilang karena sudah berpengalaman di perusahaan yang lama, sehingga untuk beradaptasi di restoran itu tidak terlalu sulit. Apalagi masalah sekiaku atau pelayanan tamu itu nggak sulit, Mbak ya, karena kan udah berpengalaman. Tetapi kalau di dapur kan menunya beda, cara penyajiannya beda, cara pembuatannya beda. Nah, tentunya itu butuh waktu bagi orang-orang baru. Tetapi kalau teman-teman bisa cepat
beradaptasi, teman-teman itu juga akan cepat dipercaya oleh atasan, teman-teman itu akan dilepas aja nanti. Jadi teman-teman nggak akan diperhatikan lagi. Nah, itu sih kadang problem kita ya ketika kita pindah perusahaan itu ya. Kita itu pasti akan diperhatikan terus. Apapun yang kita kerjakan itu diperhatikan. Oh, nggak gini caranya. Oh, nggak gini. Itu kadang annoying, tetapi itu penting untuk perkembangan kita. Seperti itu kan. Tetapi kalau misalnya teman-teman sudah cepat mengerti, oh ini udah bisa, ini udah bisa. Atasan teman-teman nggak akan ngeliatin lagi. Dia biar aja teman-teman kerja sendiri. Seperti itu ya. Nah, itu manfaatnya kalau kita bisa beradaptasi lebih cepat, seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan apapun itu yang untuk masalah adaptasi ini atau yang lainnya, silakan tulis di komen. Dan kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silakan tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin. Dan terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Cut.